Setelah mendengar kata-kata pria muda keriting biru itu, pria berambut merah paruh baya itu mundur sedikit dan menyandarkan kepalanya dan berkata, orang ini sekarang dihalangi oleh saudara kedua di Pulau Gurun. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan pada saudara kedua? Itu tidak benar. Aku hanya berpikir orang ini terlalu tidak terduga. Warna kekhawatiran pemuda biru keriting hanya sedikit berkurang dan dia melihat ke arah lubang cacing di mana pria pirang setengah baya itu dan mendesah dengan iri, tidak apa-apa, ada bos di sekitar, tidak apa yang terjadi. Orang paruh baya berambut merah tidak bisa menahan rasa iri, tertawa dan menegur, anakmu wanita tua, dapatkah kita membandingkan? Sambil mencibir, pria muda keriting biru itu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, kadang-kadang aku berpikir sialan juga bisa jadi wanita yang menakjubkan, cukup regangkan kakimu. Lao Liu, si rambut merah setengah baya berbisik. Iri adalah iri. Orang berambut merah setengah baya masih sangat tidak puas dengan pemuda keriting biru. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Rubah api itu tidak mudah. Bagaimana mungkin para wanita dari klan dan Mo tidak hidup seperti ini? Selain itu dia sangat cantik lagi. Setelah menyeka hujan di wajahnya, pria paruh baya berambut merah melirik Xiao Yan dan Long yang tidak jauh dan merendahkan suaranya, belum lagi bahwa berang-berang api tidak pernah berperang melawan para tetua. Yi telah dihasut di depannya dan seorang wanita apoteker Liu Pin tidak pernah berdiri di depan kita, sebaliknya dia selalu sopan dan peduli kepada saudara-saudara kita. Berdasarkan ini kita tidak bisa mengatakan hal-hal buruk tentang dia di belakang. Oke Sam. Pria muda keriting biru itu mengangguk. Suara mereka berdua sangat rendah sehingga mereka memiliki keyakinan penuh bahwa Xiao Yan dan Long Yan tidak bisa mendengar mereka. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan yang memiliki kekuatan jiwa di tengah suasana hati mendengarkan jauh lebih baik daripada orang-orang biasa. Kata ini didengar oleh Xiao Yan dengan jelas dan berhenti di persimpangan sekitar 20 meter dari keduanya. Langkah kaki Xiao Yan diam-diam bergerak. Wanita dari kuil dan yang lebih tua dari keluarga dan Mo apoteker Liu Pin tampaknya tidak jahat, mungkin bunuh keduanya sebelum berbicara. Setelah memutuskan, Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya Long Yan di sampingnya, kemana saya harus pergi, ke Dishou? Bagaimana saya tahu? Long Yan menggigit mulutnya, aku belum pernah ke tempat terpencil ini. Saya pikir Anda sudah ada di sana. Bagaimana saya bisa pergi ke tempat yang rusak di mana Anda belum pernah? Xiao Yan marah. Bagaimana kalau kita kembali dan bertanya dengan jelas? Long Yan membuat saran. Kembali? Xiao Yan menatap kembali dan memarahi. Lalu, tanya dua kakak laki-laki. Long Ji menunjuk dua petarung tingkat menengah 6 bintang dan bisikan siapapun dapat mendengar. Oke, tanyakan saja. Xiao Yan mengangguk berpura-pura tidak berdaya dan membawa Long Yan dengan cepat berjalan ke dua pejuang tingkat menengah bintang 6. Kedua kakak laki-laki itu sangat tampan. Pada pandangan pertama mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar tentang Guangbo. Adik laki-laki mengambil kebebasan untuk menanyakan jalan. Xiao Yan memegang tinjunya di kedua tangan dan senyum di wajahnya tulus. Menjangkau dan tidak tersenyum pada orang-orang, belum lagi kata-kata pujian Xiao Yan ketika dia membuka mulutnya. Orang-orang muda paruh baya berambut merah dan berambut biru secara alami menolak untuk menjauh. Pria muda berambut keriting biru itu mengangguk sedikit dan Xiao Yan terus berkata, kalian ingin bertanya bagaimana menuju kota Xiangmeng di Dishou? Sampingkan tanganmu dan arahkan punggungmu jalan lurus ke depan ke kanan di kota di depan dan pergi ke lubang cacing di Dishou di kota lain. Wow, bagaimana kamu tahu kita akan ke kota Xiangmeng di Dishou? Xiao Yan dan Long Mao pura-pura terkejut melihat pemuda keriting biru. Ketajaman indera pejuang bintang 6 adalah sesuatu yang bisa Anda pahami nanti.
Pria muda keriting biru itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya dan menyeringai di sudut mulutnya berkata, "Saya mendengar pembicaraan Anda tadi. Bisakah kamu mendengarku begitu jauh? Kita berada di periode akhir bintang 5. Apakah 2 kakak laki-laki setidaknya 6 bintang?" Xiao Yan memuji dengan takjub dan mengambil kesempatan untuk mengambil langkah lebih dekat ke pemuda keriting biru dan setengah baya paruh baya berambut panjang dengan Long Yan. Pria muda berambut keriting biru dan orang-orang paruh baya berambut merah tersenyum untuk kebaikan. Pria muda berambut keriting biru itu melambaikan tangannya dengan berpura-pura rendah hati, "Oh, itu hanya tengah dari 6 bintang tidak cukup." Pada saat ini rambut emas panjang yang Long Yan kenakan di punggungnya tiba-tiba terbalik, petir besar meledak di seluruh tubuh menutupi pemuda keriting biru dan pria paruh baya berambut merah, dan pistol kilat telah menembus pemuda keriting biru, membawa angin yang berhembus kencang. Pada saat yang sama semangat juang Xiao Yan pecah sepenuhnya dan Fuchsia Skyfire dan penguasa kuno telah berpisah ke pria paruh baya berambut merah yang berdiri di samping pemuda keriting biru. "Brengsek bodoh!" Pemuda keriting biru dan orang paruh baya berambut merah melintas panik. Pria muda keriting biru secara naluriah mengangkat tangan kirinya berharap untuk memblokir tembakan dari tikaman Long Yan. Tapi dia segera tahu bahwa itu adalah harapan yang luar biasa karena selain mematikan kuat petir Long Yeu, dia juga memiliki efek melumpuhkan yang mengerikan. Lumpuh berarti bahwa semua reaksi akan lambat selama setengah ketukan. Setengah ini adalah setengah ketukan yang mengerikan. Petir telah melewati tenggorokannya. Pada saat ini api langit hanya beberapa inci jauhnya dari kepala pria berambut merah setengah baya itu. Berdasarkan kepercayaannya pada naga dan guntur, Xiao Yan yakin bahwa ia akan mengirim pria berambut merah setengah baya ke Huangquan Road dan pemuda keriting biru jadilah perusahaan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada hal yang mutlak di dunia. Melihat penguasa kuno Tianhuo akan membelah bagian tengah kepala pria paruh baya berambut merah, pria paruh baya berambut jongkok, tiba-tiba tubuhnya setengah pendek dan sikunya berada di atas kepalanya. Tampaknya dia tidak terpengaruh oleh sedikit pun guntur dan kilat. Kekuatan kekerasan dari api surgawi menghancurkan penguasa kuno di siku pria paruh baya berambut merah dan semangat juangnya berserakan seperti pisau angin dan kilat tersebar di antara mereka. Xiao Yan sangat terkejut bahwa pria paruh baya berambut merah asli berlatih. Ternyata itu adalah semangat juang petir dan sifat kilat. Tidak heran itu tidak akan terpengaruh oleh semangat juang Long Yulei. Pria paruh baya berambut merah itu menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menembak seperti panah di udara, lalu ia melipat di udara dan berlari menuju lubang cacing yang mengarah ke platform tinggi, dan pergi. Ingin lari? Mata Xiao Yan menyipit dan dia memanggil Zichen Virtual Pagoda dan Long Yeu mengetahuinya mengubahnya menjadi cahaya keemasan dan kembali ke menara kecil. Saat berikutnya tubuh Xiao Yan hilang seolah mencair ke dalam angin. Tidak peduli seberapa cepat itu tidak bisa lebih cepat daripada angin. Hanya beberapa pasang dan surut pria berambut merah setengah baya merasa Xiao Yan mengejar di belakangnya. Tidak, ini tidak mungkin, bagaimana bisa begitu cepat? Wajah pria berambut merah setengah baya itu mati seperti kematian. Kematian tragis pemuda keriting biru telah mengalahkan kemauannya, bahkan jika dia jelas merasa bahwa hanya satu orang mengejar di belakangnya dan dia tidak tahan dengan perlawanan sedikit pun. Hanya berharap untuk menyeret pirang setengah baya datang untuk menyelamatkan. Oh! Pria berambut merah setengah baya itu tiba-tiba membuat auman seperti binatang buas dan seteguk darah besar menyembur dari mulutnya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat banyak. Ini adalah metode rahasianya membakar vitalitasnya untuk sementara waktu meningkatkan kecepatannya.
Pada saat yang sama api cian seperti hantu naik dari orang paruh baya berambut merah dan kemudian terbang ke Xiaoyan seperti hantu dengan kekuatan dingin yang mengerikan mencoba paruh baya berambut merah. Orang-orang lari lebih lama. Hah, seperti api yang jahat, Skifire pasti bisa mengatasinya. Xiaoyan mendengus dingin dan terus mengejar maju tanpa berkedip. Armor api muncul di tubuhnya yang merupakan efek yang melekat pada segel roh ke-10 Flame of Flames. Pada saat yang sama api langit melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan dengan cepat menutupi baju besi api. Ketika api hantu roh jahat memenuhi langit, matahari itu seperti es kering yang bertemu api yang berapi-api dan meleleh dalam sekejap mata tanpa membentuk penghalang apapun untuk Xiaoyan. Api hantu pecah menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada pria paruh baya berambut merah pengendali itu. Dia dalam bentuk kerdil dan penguasa raksasa. Xiaoyan telah membuat bayangan di kepalanya. 1000 kaki tanpa bayangan. Dalam suara gemuruh api langit dan penguasa kuno memancarkan cahaya terang dan bayangan penguasa membawa api fuksia menghancurkan dengan potensi jatuh Xinghe. Pria paruh baya berambut merah itu ketakutan, mata segitiga yang tertutup rapat di dahinya tiba-tiba terbuka memancarkan cahaya aneh dan perisai perak tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Saat cahaya mata segitiga tumbuh lebih terang, petir besar tiba-tiba jatuh dari langit. Di depan kemampuan bertarung terkuatku, bahkan Kaisar Fighter bintang 6 akhir harus menghindari depannya. Aku tidak percaya kau berani membawanya sekeras melawan api hantu. Dalam beberapa saat bos akan dapat datang ketika saya ingin Anda mati. Merasa bahwa paruh baya berambut pirang dan berang-berang sedang bergegas, yang berambut merah setengah baya menyematkan semua harapan pada perlawanan kali ini. Saya ingin menyeret paruh baya pirang untuk menyelamatkan, tidak ada pintu. Orang paruh baya berambut merah bisa merasakannya. Xiaoyan secara alami merasakannya. Yeu Guang di sudut matanya melirik guntur di langit. Mata Xiaoyan menjadi penentu. Guntur di tubuh berjalan cepat dan arus terjalin membentuk baju besi yang menutupi baju besi. Api-api langit menghancurkan aturan kuno tidak akan meningkat, tetapi itu akan membanting perisai perak. Dalam ledakan keras perisai perak itu terbanting di kepala pria paruh baya berambut merah. Di bawah pukulan penuh Xiaoyan menghancurkan pria paruh baya berambut merah menjadi linglung. Tapi Xiaoyan juga dilanda guntur langit. Meskipun pertahanan ganda Thunder dan Flame Warframe mengimbangi lebih dari setengah kekuatan petir, kekuatan yang tersisa masih belum bisa diremehkan. Guruh dan petir yang berkeliaran mengamuk di tubuh Xiaoyan. Hayalan menerobos pertahanan fisik Xiaoyan. Sambil menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh guntur dan kilat, Xiaoyan sekali lagi mengaktifkan guntur dan memutuskan untuk mengarahkan kekuatan guntur yang tersisa ke penguasa kuno Tianhuo di tangannya, membuat penguasa kuno Tianhuo semakin kuat. Mati. Dahi dan otot-otot biru Xiaoyan meledak dan penguasa raksasa itu menghancurkan perisai perak di aumannya yang mengaum dan juga membelah pria paruh baya berambut merah itu ke kepalanya. Setengah baya berambut merah mati. Hoo! Sekelompok api langit membakar tubuh pria paruh baya berambut merah menjadi abu dan menerima nafsu makan pria paruh baya berambut merah. Xiaoyan melirik sosok emas yang jauh di kejauhan dan olok-olok samar menggantung di sudut mulutnya. Aku menunggumu di pulau terpencil. Tutu lemparkan angin tanpa jejak ke ekstrem dan berlari kencang menuju lubang cacing yang mengarah ke pulau gurun. Perasaan senang Xiaoyan memudar sosok emas dan bayangan putih datang. Melihat mayat yang terbang di udara, wajah berang-berang dalam jubah putih berwarna putih pria paruh baya berambut pirang itu bahkan lebih berwajah besi dan matanya tampak memuntahkan api amarah. Dia menyimpulkan bahwa pria ini jelas merupakan kelompok dengan 6 bintang awal di pulau terpencil. Menghirup udara dingin di gerimis pirang setengah baya itu perlahan-lahan menjadi tenang. Spirit semangat bertarung pria ini juga di masa awal 6 bintang.
Namun untuk dapat membunuh putra ketiga dan keenam kekuatan tempur yang sebenarnya setidaknya terlambat di 6 bintang. Tetapi seharusnya tidak ada kekuatan tempur dari atas 6 bintang jika tidak Anda tidak akan terburu-buru untuk melihat saya ketika saya datang. Mengenai mengapa saya pergi ke pulau terpencil mungkin untuk menyelamatkan rekan saya atau mungkin ada jalan di pulau terpencil di mana mereka dapat mengandalkan dan ingin dengan sengaja memimpin saya. Hah, anak kedua saya dan saya berada di puncak 6 bintang, apakah mereka masih takut? Anda memiliki ketergantungan mengapa saya dan anak saya yang kedua tidak? Tapi mengapa mereka menyerang kita? Apakah itu untuk Xiao Yan atau dia dibenci oleh Dan Dian atau Penatua? Lupakan saja, ketika mereka ditangkap semuanya akan terungkap. Dalam dengung dingin pria pirang setengah baya itu berkibar ke arah lubang cacing yang menuju ke Pulau Gurun. Berang-berang itu mengikuti dengan cermat. Pada saat ini Xiao Yan hanya berjarak 100 langkah dari lubang cacing yang ditransmisikan ke Pulau Gurun. Selama berpacu dia tiba-tiba merasa bahwa angin dingin dengan hujan musim gugur bertiup langsung di wajahnya. Bagaimana bisa saya memiliki masker kulit manusia di wajah saya? Xiao Yan kaget dan dia tidak bisa menahan untuk menyentuh wajahnya. Topeng kulit manusia tidak tahu kapan beberapa retakan muncul. Retakan itu diterbangkan oleh angin. Setelah mengalihkan pikirannya, Xiao Yan memahami alasannya dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun hal yang bersifat pendendam bagi daratan, bagaimana mereka dapat menahan pembenaran para pejuang bintang 6 dan angin bertiup dengan kecepatan tinggi. Melepaskan topeng kulit manusia yang rusak dan melambaikan hatinya, Xiao Yan melangkah ke lubang cacing. Setelah beberapa saat si pirang setengah baya dan berang-berang juga mendarat di lubang cacing. Pria pirang setengah baya berkata dengan suara yang dalam, binatang buas api, Anda tinggal di sini dan menunggu Xiao Yan keluar dari klan narkoba. Begitu dia keluar selama dia sendirian Anda akan membunuhnya segera. Dengan kekuatan bintang 6 Anda tidak ada masalah dalam membunuh bintang 5 lebih awal. Saya akan masuk dan menyelesaikan dengan 2 bajingan itu dan keluar untuk bertemu Anda. Nah, maka kamu harus berhati-hati. File Beaver mengangguk dengan lembut. Yakinlah ini hanya permulaan dari 2 bintang 6. Tidak peduli seberapa kuat mereka itu tidak cukup. Pria pirang setengah baya melangkah ke lubang cacing. Di Pulau Gurun ambil tanda perak yang tak terlihat dari cincin lalu ambil dan Xiao Yan berdiri di bawah bayangan batu di dekat lubang cacing dan menatap lubang cacing dengan suara kesunyian. Overflow. Setelah penyesuaian napas pendek, Xiao Yan telah kembali ke keadaan puncak, berpikir bahwa ia dapat bertarung melawan kaisar yang bertempur puncak 6 bintang lagi. Dia semua bersemangat dan darah seluruh tubuh mendidih. Tapi dia tidak berencana untuk bertarung dengan wanita paruh baya dekat pintu masuk lubang cacing. Topeng kulit manusia telah dihancurkan dan pria pirang setengah baya akan mengenali bahwa dia adalah Xiao Yan sekilas dan level sejatinya akan terekspos. Dia harus benar-benar hati-hati untuk meninggalkan sisi lain sebelum sisi lain keluar dari lubang cacing. Dengan kata lain, dia dan Long Mao harus membunuh pria berambut pirang paruh baya di Pulau Sepi. Jika tidak, setelah melarikan diri oleh pria berambut pirang paruh baya, dia akan menghadapi pengejaran dan pembunuhan Dandian dan Shadow Alliance. Adapun berang-berang, ia menilai bahwa pria pirang setengah baya pasti akan meninggalkannya keluar dari lubang cacing dan terus menunggu dia keluar dari petugas medis. Jadi dia menunggu pirang setengah baya untuk menjauh dari lubang cacing ketika dia muncul untuk bertarung. Tidak butuh waktu lama ketika tirai tipis di pintu masuk lubang cacing diputar, beberapa sosok rambut pirang setengah baya yang ilusif muncul di pulau terpencil itu. Angka tersebut belum sepenuhnya dikonsolidasikan dan banyak bilah angin telah muncul di dekat pintu masuk lubang angin. Pedang angin saling silang memotong ruang dekat pintu masuk lubang cacing menjadi berkeping-keping.
dan turbulensi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk di sekitar pintu masuk lubang cacing. So sangat bijaksana untuk menjadi pemimpin kelompok orang ini. Melihat diam-diam sosok pria pirang setengah baya yang secara bertahap semakin teguh, Xiaoyan memuji dalam hatinya. Setelah melihat pria pirang setengah baya masuk, tidak ada gerakan di lubang cacing dan Xiaoyan menghela nafas lega di hatinya lagi. Tentu saja wanita bernama Fire Beast tetap berada di luar, jadi bahkan lebih sulit bagi pria berambut pirang setengah baya ini untuk melarikan diri. Ada keheningan di dekat lubang cacing, begitu hening sehingga tidak ada jejak angin. Alis pria paruh baya berambut pirang itu perlahan-lahan mengerutkan kening dan dua mata tajam seperti pedang bingung. Siapa orang-orang ini? Mengapa kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksi mereka? Bahkan tidak dapat mendeteksi anak kedua. Apa yang sedang terjadi? Menutup matanya dan melakukan penjelajahan lebih lanjut untuk waktu yang lama, lelaki pirang setengah baya itu membuka matanya, tubuhnya melotot dan berlari ke arah selatan pulau yang sepi itu, meninggalkan bayangan tipis di udara. Pulau yang sepi itu berada di dekat titik paling selatan dan alis pria paruh baya berambut pirang itu bergetar ketika dia melihat debu abu-abu gelap di tanah coklat. Dia tahu bahwa saudara laki-lakinya yang kedua, lelaki tua berambut putih, telah terbunuh. Apa kekuatan lelaki tua berambut putih itu? Dia lebih tahu daripada siapapun. Setelah beastisasi dia mencapai puncak bintang 6 berbintang 6 dan mati di tangan lelaki berbudi luhur berbintang 6 itu. Cara orang ini terlalu sederhana. Seseorang dapat membunuh anak kedua, sekarang ada dua, bagaimana Anda menghadapinya sendiri? Pada saat ini pria paruh baya berambut pirang itu hanya bisa merasa sedikit takut dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa jejak-jejak pertempuran di sekitar tidak terlalu jelas. Tampaknya pertempuran itu tidak terlalu sengit pada waktu itu dan waktu pertempuran pasti tidak lama. Apa artinya itu? 4 kata muncul di benaknya: keterampilan jiwa bertempur. Ya, anak keempat dan kelima meninggal karena keterampilan juang jiwa. Mungkin putra ketiga dan keenam juga memiliki keterampilan juang jiwa. Jiwa kedua orang ini harus sangat kuat. Hanya keterampilan juang jiwa yang dapat membiarkan kematian kedua. Tangan awal bintang 6. Keterampilan memerangi jiwa? Saya tidak takut dengan keterampilan bertarung jiwa. Pada titik ini pirang setengah baya berteriak di langit, kalian keluar. Lao Tzu ingin membuatmu frustrasi. Deru itu terdengar seperti badai di atas pulau yang sepi, membangkitkan camar putih yang tak terhitung jumlahnya di laut. Terserah Anda. Sebuah suara datang dari lubang cacing. Saat berikutnya sosok yang diselimuti api menyapu langit muncul di atas pria paruh baya dengan rambut pirang dan penguasa magenta itu jatuh dengan ganas. Api kuno menerobos penguasa kuno dan membuat serangkaian bunyi pop seperti ombak yang menghantam karang pantai, memicu banyak aliran udara dan menekan jubah pirang orang-orang setengah baya dengan erat pada tubuh. Murid pria paruh baya berambut pirang itu menyusut sosoknya, tiba-tiba mundur ke belakang menghindari pukulan penuh Xiaoyan, dan pada saat yang sama tangan kirinya terulur dan perisai yang dibentuk oleh angin puyuh muncul di depannya. Angin penguasa cipratan semua menentang. Dibandingkan dengan kekuatan kasar orang tua berkulit putih, keterampilan bertarungmu jauh lebih baik. Ketika dia melewatkan pukulan, Xiaoyan mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu apakah itu sindiran atau kekaguman. Sosoknya naik ke atas, rohnya yang melonjak dikeluarkan seperti air mancur. Cantik sekali. Menyolok. Dengan teguran dingin pria pirang setengah baya itu mencengkeram tangan kanannya, tombak emas muncul di tangannya dan kemudian menginjak tanah penuh semangat juang, dan tombak emas itu menusuk Xiaoyan. Menurutnya dengan kecepatannya dia bisa menikam pihak lain sebelum bayangan pihak lain jatuh. Apakah mencolok Anda dapat membicarakannya nanti?
Tiba-tiba bayangan dan kemuliaan penguasa yang pekat itu menyatu tiba-tiba mengembun menjadi penguasa raksasa magenta yang menikam ke arah senjata emas yang akan datang seolah-olah bayangan penguasa barusan hanyalah ilusi.